Saya adalah pemegang hak asuh anak sampai PK. Seperti ini mungkin teman-teman bisa lihat. Tapi Thalia tidak bersama dengan saya. Sampai akhirnya 2022, saya nggak sengaja ketemu Thalia di Plaza Senayan. Lalu saya dikeroyok oleh 3 orang. Saya bikin laporan di Polda Metro. Ya. Siapa sih? Saya gemeter. Gua. Kalau di situ. Saya bikin laporan di Polda Metro, LP 646 Polda Metro Jaya. Mereka sudah ditetapkan tersangka dengan pasal 170 ancaman 5 tahun. Tapi hingga saat ini Kanit, Ibu Endang yang terhormat tidak menahan mereka karena banyak intervensi kasus, ya. Kanit, Ibu Endang dan penyidik lainnya dilaporkan di Propam. Sampai penyidik pun dibilang seperti ini, kenapa kamu jadikan mereka tersangka, nanti kamu akan sidang kode etik. Kanit, penyidik pangkatnya itu rendah, sementara yang berbicara kan pangkat tinggi, kan takut seperti itu ya kan. Akhirnya perkara saya P19 bolak-balik, tidak ada kepastian hukum untuk saya dan mereka pun tidak ditahan. Padahal pasal 21 KUHP ayat 2 itu bilang bila ancaman 5 tahun lebih itu ditahan. Tapi kenapa tidak ditahan? Saya nggak punya teman polisi, saya nggak kenal siapapun pejabat di sini, saya nggak tahu harus seperti apa. Saya dari daerah berjuang aja sebagaimana mestinya. Saya juga nggak punya uang banyak untuk ngurus perkara, saya maju sendiri. Apa yang harus saya lakukan lagi? Nggak tahu, saya minta kepastian hukum. Bapak Kapolri, Ibu Wakapolri, Bapak Wakapolri, tolong di mana keadilan untuk saya? Saya nggak punya backingan polisi, tolong saya minta kepastian hukum aja. Saya minta tolong. Mbak Elin anaknya umur berapa? Sekarang Thalia umur 6 tahun. Sudah berapa tahun tidak bertemu, Kak? Dipisahkan. Saat Thalia usianya hampir sekarang, Thalia usia 6 tahun, nggak ketemu sudah hampir 4 tahun saya. Diambil usia 2 tahun. Thalia diambil umur 2 tahun. Dipaksa? Iya, jadi saya pulang nggak ada Thalia di rumah, barang-barang semua nggak ada. Kalau boleh tahu suami sendiri warga negara asing atau Indonesia? Warga negara Indonesia. Pekerjaan suami apa? Pekerjaan suami saya pengusaha. Saya dokter. Keberadaan suami sendiri sampai sekarang belum jelas, tidak tahu atau seperti apa? Saya benar-benar totally saya nggak tahu. Dari keluarga besar dari suami sendiri seperti apa? Saya di blok, saya nggak bisa berhubungan dengan mereka. Tidak mencoba datang ke rumah keluarga besar atau bagaimana? Saya sudah pernah datang ke apartemen, tapi saya dihadang dengan oknum polisi di sana. Mereka berjaga di sana sampai akhirnya saya cakcok mulut. Mungkin teman-teman bisa lihat di Instagram atau di TikTok saya bagaimana saya harus berhadapan dengan orang yang badannya besar-besar seperti itu. Saya takut. Gimana? Terakhir kali kakak tahu kondisi anak-anak seperti apa? Aku tahu kali gimana, aku nggak tahu. Berarti itu putus hubungan juga dengan keluarga suami ya, Kak? Iya, aku nggak ada informasi apa-apa. Mantan mertua juga nggak pernah komunikasi? Nggak ada. Aku minta tolong lewat polisi untuk mempertemukan kami berdua. Mereka sudah pernah diundang, tapi mereka tidak hadir. Lalu Kementerian PPA juga sudah minta untuk Thalia diperiksa, dicari, gitu kan, tapi juga nggak ada. Ini anak masih ada apa enggak? Sebenarnya juga nggak tahu gitu di mana Thalia. Mami di sini Thalia, cari Thalia. Mami cari Thalia. Anaknya berapa? Aku cuma punya 1 anak. Aku susah punya anak. Cuma 1, aku Thalia aja. Usianya udah sekarang udah berapa tahun? Tadi sudah ditanyain.
Tapi after dari ini ada nggak sih ancaman-ancaman yang masih jalan kepada kehidupan kamu? Teror atau semacam apa? Ancaman verbal. Banyak mas, saya pernah datengin sama orang besar-besar, saya ngadu ke PSK, tapi akhirnya keluarga saya memutuskan Elin lebih kali pulang karena ya akhirnya saya berlindung dengan keluarga saya di sana. Lalu yang kedua, pernah ada upaya untuk mempidanakan saya di Polres Jakarta Selatan dengan pasal 335 perbuatan tidak menyenangkan karena saat saya nggak bisa ketemu dengan anak itu. Habis itu dan saya harus berhadapan dengan polisi itu, tapi saya ke rumah mereka bahwa dia beraksi cepat perlindungan anak untuk kesana mediasi, tapi ya begitu, di bawah ada brimob, aku gimana? Justru lapor itu kembali ke aku dan saya minta tolong dengan Polres waktu itu, ini kenapa saya sampai telepon begini, karena ini atensi Bu, mereka pun minta maaf. Terus saya harus seperti apa? Saya gak ada kenalan orang-orang hebat di sini, gak ada saya. Kak, motif dari mantan suami sendiri apa sih pada akhirnya setelah bercerai jadi memutus dan mengancam dan secara tuh membackup semua gitu? Jika saya mau ngomong sama si mantan suami saya, jika saya sebagai seorang istri, muka saya jadi jelek, dulu mungkin saya cantik waktu saya putri Indonesia, saya jadi jelek, maafin saya. Di luar sana ada lebih yang bisa memenuhi dia, saya ikhlas. Jika saya ada salah, mungkin mulut saya sebagai perempuan suka marah-marah, saya minta maaf. Apabila misalnya saya pernah marah-marah juga dengan mama atau dengan siapapun, saya juga minta maaf. Tapi terlebih dari itu, tolong jangan sakiti Thalia. Kita bikin anak sama-sama, ikut putusan hak asuh anak. Kasih Thalia ke saya jaga, saya rawat sebagaimana kodrat saya sebagai seorang ibu, kasih makan anak saya, mandiin Thalia. Kamu berkunjung sebagaimana dulu kamu datang ke rumah, saya masakin kamu masakan kesukaan kamu. Selebih itu silahkan kamu jalani hidup kamu sendiri, gak apa-apa, saya ikhlas. Boleh tahu Kak, ketika putusan sudah ke tangan kakak gitu, nah sebelum itu kan bercerai, mungkin bersama-sama nggak sih membagi waktunya atau seperti apa, dan pada akhirnya dia diculik gitu, diambil? Tidak ada. Dari awal perceraian itu memang dia tidak mau saya melawan di pengadilan. Saya harus mengakat dengan satu kuasa yang ada di dia. Saya nggak boleh saya itu aja, saya manut gitu. Tapi kan ini seperti saya dibodohi gitu kan ya, akhirnya saya angkat kuasa dengan kemampuan saya ya seadanya lah gitu kan. Saya berjuang, saya fight. Bu Rinda, mungkin melihat kasus ini memang dalam mentok gitu, ada tidak upaya hukum ke MK merubah pasal-pasal yang mungkin lemah yang merugikan pihak perempuan, dan juga ada intimidasi seolah-olah dalam perkara ini? Iya, bentuk komitmen saya secara pribadi maupun bagian dari negara tadi bersama teman-teman KPPA, betul bahwa memang kita hari ini sedang bersama-sama memperkuat regulasi yang ada, ataupun jika memang ada kekosongan hukum seperti apa, kita memang harus mencari konstruksi hukum itu sendiri. Namun kita tahu bahwa ada klausul hak-hak yang memang bisa diberikan kepada hak kuasa asuh bagi para ibu-ibu yang memang mempunyai hak kuasa asuh. Itu sudah jelas ada, artinya hukum di situ bisa dilaksanakan, hanya memang implementasinya itu harus diperkuat. Artinya bagaimana SOP, mekanisme, serta hal-hal yang memang memperkuat dalam putusan hal tersebut itu harus jelas. Mengapa? Betul, kami memahami, kami mengapresiasi bahwa ini adalah manusia, ini adalah anak, bukan barang yang bisa seperti kita tahu mengeksekusi lahan dan sebagainya. Tapi di sini bahwa bagaimana hati seorang, contoh, beliau ini adalah seorang dokter ya, seorang ibu yang melahirkan, dan kita tahu memang dalam perceraian pasti ada permasalahan, namun demi kepentingan anak, dan ini adalah aset bangsa juga, kami berharap bahwa perwakilan dari lebih dari 1.000 perempuan yang ada di PPI ini menjadi suara-suara perempuan seluruh Indonesia. Apalagi kita kemarin melaksanakan tentang perempuan Hari Internasional. Oleh karena itu
momentum ini jadikan pergerakan dari sahabat-sahabat PPA ini, kementerian lembaga kita perkuat, dan kami mendorong Kementerian PPA bersama nanti kementerian lain, dan bisa jadi nanti di-lead oleh Kemenko PMK maupun Kemenko yang lain, bahwa Mahkamah Agung berani untuk melakukan satu terobosan ya, penguatan dari Perma itu sendiri mungkin, ataupun bisa ada terobosan yang lain. Namun di sini ada kabar baiknya, saya berharap bahwa sahabat kita Ibu Dr. Elin ini tetap bersinar untuk dia mempunyai semangatnya, karena Pak Presiden kemarin sudah mengeluarkan Perpres tentang bagaimana organisasi Polri untuk memperkuat pada unit PPA, yang tadi sudah disampaikan bahwa unit PPA ini akan naik derajat menjadi direktorat ya di Polri maupun di Mabes Polri, serta nanti di Polda serta Polres. Oleh karena itu kami menitipkan kepada Bapak yang terhormat kita banggakan, Bapak Kapolri, agar melalui Bareskrim nanti unit direktorat PPA ini bisa memperkuat dalam bagaimana kerjasama nanti jika ada SOP mekanismenya yang ditetapkan oleh kementerian lembaga terkait, misalnya saja Mahkamah Agung, dan terkait dengan perkaranya Ibu Elin, kami berharap bahwa teman-teman dari Kejaksaan Agung, sekali lagi kami sampaikan, teman-teman dari Kejaksaan Agung, karena perkara ini sudah P19, kami meminta atensinya, kami meminta dengan segala hormat, dengan ketulusan hati, dan dengan satu keadilan, berikan keadilan itu seadil-adilnya, bahwa sang ibu mempunyai hak, apalagi sudah mempunyai putusan yang ingkrah, betul-betul putusan yang ingkrah. Oleh karena itu, sebagai manusia kami mengetuk pintu hati para siapapun nanti yang bertugas untuk mendampingi kasusnya Bu Dr. Elin ini. Kami berharap bahwa segera untuk P21, dan dengan segala kerendahan hati kami mengetuk pintu hati untuk pertemukan dengan anak, karena anak juga butuh seorang ibu. Tidak bisa diputus bagaimana rasa kasih sayang itu. Dan tadi ya, DNA maupun darah-darah yang sudah mengalir pada adik T tadi itu pastinya tidak akan bisa diputus dengan suatu kebencian atau dendam. Oleh karena itu, saya juga sebagai pribadi, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi kepada teman-teman media, karena selalu teman-teman media bisa menjadi penjembatan dan sebagai pelindung, serta kami selalu mengatakan bahwa malaikat bagi bidang perempuan. Oke, ibu kan adalah madrasah bagi untuk anak-anak. Langkah awal untuk memberi atau mengiyakan harapan dari sang ibu. Iya, oleh karena tadi kami juga meminta nanti jika Bu Elin berkenan, kami akan merekomendasikan Bu Elin dapat dukungan penuh ya dari sahabat-sahabat kami, mungkin nanti dari DP3A, dari teman-teman PPA di daerah, dan teman-teman juga dari Medsos, agar menguatkan jiwanya Dr. Elin, karena sekali lagi memang perempuan sebagai yang bukan saja keluarga itu madrasah, betul, madrasah bagi tumbuh kembang seorang pribadi manusia ya, seorang anak. Namun sekali lagi, jika konflik ini tidak segera diselesaikan, maka akan membentuk suatu karakter-karakter yang sangat buruk. Itu bukan kata saya, tapi juga kata ilmu dari psikologi maupun ilmu dari sosiologi. Oleh karena itu, kami berharap konflik ini segera diredakan dengan satu rumusan hukum yang sangat jelas, implementasi yang sangat jelas pada saat tatanan yang siapapun nanti memberikan peraturan tersebut. Dan kami meminta perempuan-perempuan seperti Bu Elin ini itu mendapatkan dukungan secara psikologi, karena ini yang sangat penting. Dan kami berharap juga bisa ada salah satu mediasi di mana keluarga tersebut itu bisa dilakukan, karena ada praktik baiknya seperti yang tadi saya sudah sampaikan, kasusnya Ibu Francisca Jo, ataupun ada kasusnya seorang dokter gigi ya, berinisial R, di mana waktu itu adalah saya bersama teman-teman Polres Jakarta Timur dan teman-teman dari Kementerian Sosial, kami juga sebagai mediator untuk menjembatani bagaimana hak kuasa asuh itu bisa dikembalikan lagi kepada sang ibu. Belen, ada yang ingin disampaikan nggak sih untuk mantan suami sendiri di mana anak ada di situ, kan? Apa yang ingin disampaikan, dan mungkin untuk kalian juga? Kamu
patuh untuk putusan hak asuh anak. Stoplah untuk membuat ina itu. Kalau kamu sayang Thalia, berikan dia hak yang penuh untuk bersama dengan saya, sebagaimana saya melahirkan Thalia, menjaga Thalia. Jangan pisahkan kami berdua. Tolong dengan hukum ini negara Indonesia. Saya tahu kamu punya uang banyak, punya koneksi banyak. Saya cuma perempuan biasa dari kampung, dari Palangkaraya. Saya minta tolong kamu patuh sama putusan pengadilan, itu saja. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Sama.